Dan kita udah jelasin fitur produknya apa itu udah kita bahas. Umpama kita launching di hari Sabtu, di hari Kamis itu kita udah mas. Launching announcement dan kita udah jelasin fiturnya. Berstorytelling tentang bahan, tentang itu. Di setiap storytelling itu saya giveaway. Di setiap storytelling saya giveaway. Bukan giveaway gitu. Jadi ini contoh feed Instagram, saya kasih contoh maksud saya kayak gini. Makanya apa tadi? Lupa lagi ya aplikasinya. Aplikasi tadi untuk ngecek itu kita biar tahu di mana sih kayak gini kan kita jelas ya. Ini feed Xiaomi 4 terakhir. Oh, kita tahu. Ini loh. Oh, produknya ini. Kita lagi bikin produk ini, kita bikin apa namanya? On model seperti ini dan ini detail dan kalau ini kan maksudnya nggak ada, pasti nggak ada, maksudnya benar-benar gantungan baju. Akun kita itu nggak enak dilihat versi kita ya. Jadi kalau mau benar-benar bangun konten dengan baik, mau bangun reputasi di Instagram, kita nggak bisa kayak gini. Ini kecuali kita cuma jualan dengan cara kita strategi marketingnya cuma cukup reseller, cari orang dan kalau ini tadi retailer, saya benar-benar jualan ke end user. Jadi kita harus mempengaruhi psikologisnya si audiens supaya kita itu emang bagus, kita itu emang jelas, kita itu emang rapi. Jadi bukan ke targetnya bukan reseller ya. Jadi kayak gitu, itu contohnya. Coba apa sih tadi? Di aplikasi, banyak aplikasinya. Manualnya di Excel, apa di Photoshop kita coba. Tadi banyak aplikasi yang membantu. Jadi feed harus bener, makanya feed tadi harus diurus dengan baik. Bisa kok kita nyempetin waktu diam 1 jam untuk urus ini, semuanya pasti selesai. Kalau udah terbiasa, jadi kan karena kita belum punya SDM ya, kita adalah agensi untuk diri kita sendiri. Jadi harus bisa berpikir seperti itu. Memang itu susah kalau dilatih terus-terusan, coba duduk bikin planning, nanti lama-lama itu kebiasa. Jadi pas kita udah terbiasa, pas kita duduk itu planningnya cepat jadi. Oh, kita harus ini, harus itu, kita peka. Dan kita biasa melihat dengan cara seminggu, sebulan, kita akan bikin apa. Lanjut. Faktor yang dalam tadi, planoli. Faktornya komposisi, warna, dan balance. Sama, tadi udah saya jelasin. Komposisinya itu, komposisinya itu kapan produk, kapan model, kapan itu. Warnanya harus kita kasih. Jadi brand guideline, design guideline, nanti pelajari di YouTube banyak itu. Telaah sendiri, seperti apa sih? Saya harus bikin pagar-pagar seperti apa? Ada di situ. Balance itu kita harus jelas. Jadi enggak produk kayak tadi, feed yang saya contohin, produk 2 foto, yang satu foto orangnya, satu dari samping ada tulisan lagi. Semua feednya isinya itu aja enggak balance. Jadi pas kita masuk, meskipun kita ads besar, pas kita masuk, kalau target kita adalah end user, itu enggak happy pasti ngeliat itu. Oke, lanjut. Next. Tokoh udah, oke lanjut aja. Tokoh udah kali ya, jadi influencer dan itu kita lewati aja. Oke, Bang. Model amatir, teman sendiri dan lain-lain, langsung aja. Terus. Nah ini mandek sedikit. Ya kayak itu, the power of influencer ketika kita pakai dia. Jadi kalau in-house campaign, saya pasti pakai influencer. Nggak bisa enggak. Kalau produk reguler, mungkin saya pakai model-model profesional atau model lokal. Ada beberapa model lokal Surabaya atau Malang. Tapi ketika levelnya udah in-house campaign, pasti influencer. Harus influencer. Kita menstandarkan seperti itu. Kalau kolaborasi pasti pakai influencer, big event, influencer yang banyak. Jadi emang harus seperti itu. Makanya tadi kalau belanja influencer, insya Allah income-nya juga pasti bagus. Dan itu benar. Jadi kekuatan foto ini nggak diapa-apain, like-nya tuh 8.000. Nggak diapa-apain. Karena emang orang juga seneng sama figur dia. Dan semakin, itu kok ada baju anak kecil yang kayak gini sih? Rupanya kita buka PO. Jadi emang dia itu punya social power yang kuat. Jadi harus berpikir seperti itu. Next, Bah. Storytelling udah ya tadi, udah jelasin. Faktor copywriting, udah dijelasin, clue, storytelling. Next. Terus tips kreatif konten, oke. Jadi tadi yang saya jelasin kemasnya, tipsnya itu dengan schedule itu harapannya kita itu bisa bikin momentum yang benar. Bisa bikin kapan kita opening, kapan kita pendahuluan, kapan kita kasih isi, itu harus benar. Jadi kita harus bisa men-schedule konten kita dengan baik. Terus hidup itu yang kita pelajarin beberapa bulan ini. Kita sangat berinteraksi dengan story. Saya story itu sehari itu harus sampai kecil-kecil gitu. Kecil-kecilnya itu nggak rapat banget sih. Itu yang orang lagi tahu nggak yang mangkel kan masuk lihat story cilik-cilik itu sampai panjang gitu. Enggak lah. Jadi
3 sesi, setiap sesi mungkin 3 sampai 5. Jadi mungkin 10 sampai 15. Mungkin pas kita Q&A atau kita kasih itu kita bisa berinteraksi lebih dan orang senang dan itu semakin membuat mereka untuk berinteraksi ulang. Jadi interaksi pertama akan diulang dengan interaksi selanjutnya dan selanjutnya. Makanya saya sebut hidup karena kita sebagai account itu kita hidup, kita ada nyawanya, kita berinteraksi terus dengan mereka gitu. Bukan cuma upload story ini selesai. Kan udah di story produk, salah nggak sih? Gitu. Kan saya udah mau upload produk, story produk selesai. Enggak, kita harus berinteraksi terus. Kadang dia berinteraksi lewat DM, lewat komen, capture itu ambil. Jadi banyak orang yang di DM, kalau berat badan saya sekian, cukup pakai size apa? Kalau banyak interaksi mereka, problem-problem mereka itu banyak, mulai size, mulai warna, mulai segala macam, itu kita ulang. Jadi itu bisa jadi opsi untuk konten story ya. Cukup ini, ada lanjut. Terus ini tips yang selalu saya pakai. Konten dan marketing itu menentukan produk dijual. Jadi barang jelek, kainnya panas, nggak enak dipakai, dijahit ngasal, belepotan jahitnya miring semua, dipakai influencer, di fotografer, di endorsein, ya pasti laku. Karena untuk menjual itu kita butuh konten dan marketing. Untuk menjual ya. Tapi ketika barang itu sampai, untuk repeat order itu adalah kualitas barangmu. Jadi ketika barang kita salah, barang kita jelek, barang kita tidak bermutu, mungkin dia terjual dengan konten yang bagus, visual yang bagus, copywriting yang bagus, model yang bagus, itu pasti terjual. Tapi mereka nggak akan repeat order, bahkan mereka akan black campaign. Dia akan black campaign. Jadi repeat order tergantung kualitas barangmu. Loyalitas dan fanatik itu tergantung brandmu. Brand itu adalah konsistensi kita membuat konten dan marketing yang baik. Dan dengan menjaga produk, akhirnya kita akan terus terjadi dalam waktu yang cukup, setahun, 2 tahun, reputasi kita akan bagus. Jadi di Giomi kalau kita tanpa pakai ads, tanpa pakai influencer pun, ketika kita merilis produk reguler, ya kita bisa jualan. Habis sold out, itu kita nggak pakai apa-apa. Karena kita udah melakukan ini secara terus menerus. Dan itu sudah jadi reputasi kita. Jadi nggak usah ya itu pembangunan citra dan brand itu ujung awalnya dari konten dan marketing dan menjaga kualitas dan itu terus menerus, follower kita cukup dan kita akan ketika kita merilis kita nggak perlu bantuan orang-orang, cukup. Tapi ketika skalanya mau membesar, kita tetap butuh bantuan orang. Influencer, ads, kita tetap butuh bantuan itu untuk meledakkan event kita. Jadi kontennya jadi sedikit berbeda karena ada sentuhan marketingnya ya. Itu mungkin next saya kayaknya ya. Oke. Waktunya kayaknya masih ada sekitar 15 menit. Saya tadi ada yang tanya, oke. Gimana Pak? Ada mic Pak? Di depan mic. Kalau regular produk dan dia tiba-tiba boom, kita perpanjang umurnya. Jadi emang sebenarnya kita harus siapin, maksudnya kita ini produknya itu seberapa besar. Kita akan tahan untuk, kalau daily sales kita itu sekitar 100 piece gitu. Kita launching dengan 500 piece atau 1000 dengan 10 hari, kurang lebih gitulah.